Ya, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap. Sudah silakan belum? Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Miss, pimpin doanya. Duduk siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk rapi, berdoa. Bismillah wa bil Islam dinina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahma amin ya rabbal. Semoga dengan kita berdoa terlebih dahulu, pembelajaran hari ini akan berjalan dengan lancar. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu wajib yaitu Halo Halo Bandung. Silakan dipimpin oleh siapa? Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah. Ya, silakan saya kembali. Ya, terima kasih. Dan lagu wajib, jiwa nasionalisme kita akan meningkat. Selanjutnya, kita tadarus terlebih dahulu surat Ad-Duha dan Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa na'amka wijra. Alladhi. Hadir semua? Hadir. Tidak. Siapa yang tidak hadir? Azkar? Desa? Hadir. Ya, kita doakan bagi yang tidak sekolah, yang sakit, semoga cepat sembuh dan bisa kembali bersekolah untuk mengikuti pembelajaran. Pembelajaran minggu kemarin, ada yang ingat belajar tentang apa? Minggu kemarin sudah belajar tentang ilahnya berteman Allah, adanya jenis akhir, dan untuk hari ini kita akan manfaat kepedulian terhadap lingkungan. Ya. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu anak mampu menjelaskan manfaat kepedulian terhadap lingkungan. Yang kedua, anak mampu menjelaskan cara menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Karya gambar poster tentang ajakan peduli lingkungan. Apa yang tahu? Apa manfaatnya kita menjaga lingkungan? Apa manfaat kita menjaga lingkungan? Siapa yang? Ya, Anabila. Bagaimana cara kita menjaga lingkungan sekitar? Cara kita menjaga lingkungan sekitar bagaimana, Caca? Ya, membuang. Terus yang ketiga, apa akibat yang akan timbul apabila kita tidak peduli terhadap lingkungan? Apa akibatnya kalau kita tidak peduli terhadap lingkungan? Banjir, terus longsor. Ya. Ya. Siapa yang wajib menjaga lingkungan? Manusia itu siapa? Kita. Berarti kita itu wajib untuk menjaga lingkungan sekitar supaya tidak tercemar. Tidak apa lagi? Tidak kotor. Ya, harus kita. Nah, kita akan melihat sebuah tayangan video. Indonesia merupakan negara yang berjalan berlimpah. Dari yang luas, serta berbagai seragam budaya yang berubah dengan suara-suara lainnya. Namun, manusia kita kurang menggunakan jiwa Indonesia dalam berbagai masalah. Halo, namaku Nani. Mari kita belajar bersama. Tahukah kamu apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dan semua yang memiliki kehidupan di dalamnya, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Jadi begitu teman-teman. Sekarang kamu tahu dasar lingkungan tadi? Ya, sampah. Sampah merupakan semua material kita yang terbuang mulai dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, dan lain-lain. Berdasarkan jenisnya, sampah digolongkan menjadi tiga, yaitu sampah anorganik, dan sampah devisa. Sampah organik adalah sampah yang berdasarkan secara alami. Ini adalah satu sampah organik dan sangat terurai. Sampah
terdiri dari bahan yang sulit atau tidak mudah terurai secara alami. Seorang pengurai tidak dapat dilihat tanpa orang lain. Nomor 3 adalah sampah yang terdiri dari bahan beracun dan berbahaya. Ini adalah contoh sampah lainnya. Nomor 3. Melihat video tadi, masalah terbesar yang ada di Indonesia itu adalah sampah. Sampah itu dibagi menjadi 3, sampah organik, sampah anorganik, dan sampah ilegal. Ya, pada lingkungan adalah sikap dan tindakan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan alam serta mengurangi dampak negatifnya. Kita itu peduli terhadap lingkungan, tujuannya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Misalnya, kalau misalkan kita menjaga hutan tidak ditebang pohonnya, nanti terjaga lingkungannya supaya tidak terjadi apa? Banjir, terus longsor. Nah, kalau misalkan pohonnya ditebang, kita harus apa? Ya, melakukan penanaman kembali untuk mengganti pohon yang sudah yang sudah ditebang. Menjaga lingkungan dengan baik. Yang pertama, sebagai sumber makanan dan mineral. Sebagai sumber makanan dan mineral, makanan siapa? Makanan kita, terus makanan yang ada untuk makanan hewan, misalnya yang ada di laut untuk makanan siapa? Memberikan kemudahan dan bantuan dalam kehidupan manusia. Bantuan dalam kehidupan manusia, misalnya contohnya bantuan apa? Ketiga, sebagai sarana perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, perkembangbiakan manusia. Kelima, menunjang kesehatan dan kesejahteraan bagi manusia. Kenapa dikatakan menunjang kesehatan? Kalau misalkan air yang kita pakai kotor, apakah sehat? Tidak. Akibatnya apa kepada diri kita? Sakit, bisa menimbulkan. Yang kelima, menambah penghasilan bagi manusia. Karena menambah penghasilan bagi manusia itu apa? Kalau misalkan lingkungan dijaga, berarti tanahnya akan subur, terus tumbuhan hewan akan hidup. Terus di laut, kalau misalkan lautnya tidak tercemar, banyak biota laut ya. Menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Lihat yang pertama apa? Cara menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Yang pertama, gambar mematikan keran supaya apa? Menghemat air supaya tidak. Yang kedua, sedang apa Ali? Gambar yang kedua, kabel. Oh ya, listrik. Itu berarti hemat apa? Hemat energi. Ya. Terus yang ketiga itu sedang apa? Membuang apa? Buang sampah kepada tempatnya. Ya, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, ada yang warna merah kan ya. Kalau yang warna hijau itu apa? Yang kuning? Ya, yang merah? Ya. Terus yang keempat itu sedang apa? Menanam pohon dan merawat pohon. Ya, itu sedang menanam pohon, terus merawat pohon dengan cara menyiram tanaman. Nah, lihat akibat tidak peduli terhadap lingkungan. Lihat gambar 1, pemanasan global itu terjadi karena apa? Lihat itu pemanasan global terjadi karena asap apa? Pabrik. Asap-asap pabrik itu kan di cerobong-cerobong asapnya banyak mengeluarkan asap yang polusi. Jadi udara yang kita hirup kalau misalkan banyak polusi itu menghasilkan udara yang tidak sehat karena banyak asap dari pabrik. Terus pencemaran lingkungan. Lihat pencemaran lingkungan terjadi karena apa? Buang sampah kemana? Ke laut atau ke sungai. Jadi biota-biota yang ada di sungai atau di laut akan tercemar. Kalau misalkan biota ikan yang ada di sungai dan di laut yang sudah tercemar dimakan oleh kita, berbahaya atau tidak? Berbahaya. Selanjutnya, longsor itu diakibatkan oleh apa? Penebangan pohon ya, pohon yang ada di hutan, yang ada di lereng-lereng hutan ditebang, terus jadi tidak ada akar untuk menahan tanah. Jadi terjadilah longsor. Yang keempat itu apa? Banjir terjadi karena curah hujan yang tinggi, terus ada sampah misalnya di sungai, jadi aliran sungai tersendat, tidak lancar, maka terjadilah banjir. Kita dilarang oleh Allah melakukan perbuatan yang dapat merusak lingkungan, sebagaimana firman Allah dalam surat. Ya, artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Ya, itu artinya dari surat hari ini tugasnya yaitu membuat poster tentang ajakan peduli terhadap lingkungan. Sudah menurut kelompoknya yang kemarin ya? Ya, nanti kalian membuat poster tentang ajakan peduli lingkungan, dibuat di sini, terus nanti dipresentasikan ke depan bersama kelompoknya masing-masing.
Kali ada kecil, nah, sok ya anak mah. Lihat. Orangnya. Sudah membuat posternya? Sudah. Sudah semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang presentasikan ke depan per kelompoknya. Siap? Yang pertama kelompok 1, silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Ya, silakan perhatikan. Kelompok 1 akan mempresentasikan poster yang telah dibuat. Lihat, ini poster yang telah dibuat oleh kelompok 1. Tanamlah pohon melestarikan lingkungan. Ada pohon banyak kepada kelompok 1 tentang poster yang telah dibuat. Ali ada pertanyaan tidak? Kelompok 1 silakan duduk, tepuk tangan. Dua, Ali dan kawan-kawan silakan ke depan. Saya dari kelompok 2. Nama saya Charlie dan ini teman-teman saya dan Aisyah Puji. Ya, ini dari kelompok 2 mempresentasikan hasil dari posternya. Ada yang mau bertanya tentang hasil poster? Terima kasih kelompok 2, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3. Ya, silakan ke depan kelompok 3. Ya, perkenalan. Kami dari kelompok 3. Di kelompok 3 ada Sylvia, Sinta dan Sarah. Ya, terus. Di sini ada bumi yang terkenal. Tanam pohon di bumi untuk masa depan kami. Untuk masa depan kami. Ada yang mau tidak tepuk tangan? Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Ayo ke depan. Dari kelompok 4, dan ini teman-teman saya, nama saya Nisbi Neisa. Bumi adalah tempat tinggal kita. Jagalah bumi, karena bumi adalah tempat tinggal kita. Nah, ini di bawah ada yang tumbuh tanaman, yang di sini ada banyak polusi. Nah, bumi marilah jaga bumi, karena bumi adalah tempat tinggal kita. Ada yang mau berapa? Ya. Silakan kembali. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 telah selesai mempresentasikan karyanya berupa poster ajakan tentang peduli lingkungan. Nah, ya terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Nah, sekarang ya siapkan alat tulisnya.
tulis nama dan diisi pertanyaannya. Ada 5 nomor. Jangan lupa ditulis namanya. Tulis nama dan silakan dikerjakan. Sudah? Sudah. Ayo silakan dikumpulkan. Tugasnya kasih diri dikumpulkan dan tugas selesainya yang akan dikumpulkan. Itu bukan oleh ketua kelompoknya. Ya, semuanya sudah? Ya, sudah dikumpulkan ya. Untuk pembelajaran hari ini, siapa yang mau membuat kesimpulan? Siapa yang mau membuat kesimpulan tentang pelajaran hari ini? Nabila, sekarang kita belajar apa? Tentang manfaat peduli terhadap lingkungan. Manfaatnya tadi apa? Sumber makanan dan sumber. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang puasa sunnah. Dan untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.